Itu berfirmanlah Tuhan, pengurapan roh-Mu turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya persilakan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita seluruhnya. Shalom. Dan salam persekutuan kita Philadelphia. Puji Tuhan, kalau Tuhan masih terus melimpahi kita dengan segala kebaikan-kebaikannya, kita diberi kasih-Nya yang sempurna, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Kita yang dijangka oleh Tuhan melalui kasih yang sempurna itu, saudara, dengan memberikan keselamatan bagi kita, kepastian akan keselamatan kita, soal hidup yang kekal yang Tuhan sudah kerjakan mulai dari atas kayu salib, saudara, sampai kepada hari ini. Anugerah kasih Tuhan itu masih terus berkelanjutan dalam hidup kita. Kiranya kita juga belajar menghargai apa yang Tuhan berikan bagi kita, saudara. Ya, baik kesempatan demi kesempatan, keselamatan yang Tuhan beri, supaya kita terus hargai, kita kerjakan sampai Tuhan datang kembali untuk menjemput kita, umatnya yang sudah siap sedia dan yang mengerjakan keselamatan itu sebagaimana yang Tuhan rindukan. Jangan sampai seorang pun di antara kita yang masuk dalam penghukuman Tuhan, karena besar risiko konsekuensinya, saudara, kita kehilangan keselamatan. Oleh sebab itu, mari sekali lagi kita belajar untuk menghargai anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Kita belajar dari kitab Wahyu, sebagaimana yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Ya, saudara, di mana Tuhan memberikan kesempatan anugerah bagi gerejanya, ya, yang dilambangkan dengan 7 sidang jemaat yang dulu pernah ada di Asia Kecil. Ya, sudah ditegur, bahkan juga diberikan solusi, diberikan jaminan-jaminan, bahkan janji-janji Tuhan, ya, supaya berjuang terus mengalami kemenangan-kemenangan rohani, bahkan mencapai target, ya, surgawi yang Tuhan sudah berikan, yaitu soal kekudusan, dan tetap juga menjaga hubungan dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Ini sudah kita pelajari dalam Wahyu pasal yang kedua dan pasal yang ketiga, bahkan juga pasal yang keempat sampai kepada pasal yang kelima, yaitu standar sorga, dan juga bagaimana kita harus menjaga pujian, penyembahan, dan doa-doa kita itu pada pasalnya yang kelima, supaya jangan seorang pun di antara kita yang masuk dalam rentetan-rentetan penghukuman. Kita melihat rentetan-rentetan penghukuman dibagi dalam 3 bagian besar, yaitu 7 dalam bentuk meterai, dan 7 dalam bentuk sangkakala, dan 7 dalam bentuk cawan murka Allah. Kita pelajari pada pasal yang ke-6, Wahyu pasal yang ke-6, itu adalah penghukuman Tuhan melalui pembukaan meterai. Ya, sudah, pembukaan meterai. Ya, dan kita sudah pelajari, ya, bahwasanya meterai yang pertama sampai kepada meterai yang ke-6 itu pada pasal yang ke-6. Nanti meterai yang ke-7 itu ada pada pasal yang ke-8. Saya singgung pada minggu yang lalu, setelah meterai yang ke-6, ya, penghukuman meterai yang ke-6 seakan ada senggang waktunya, yaitu Wahyu pasal 7, baru nanti masuk pada Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 5, itu pembukaan meterai yang ke-7. Ya, kenapa seperti ada senggang waktunya? Ya, ini akan kita perhatikan pada malam ini. Ya, saya akan kutip Wahyu pasal yang ke-7 dari ayat pertama sampai kepada ayatnya yang ke-8. Mari sebentar dibacakan dulu, ya, supaya kita mengerti, memahami kenapa tidak langsung kepada pembukaan meterai yang ke-7. Haleluya. Iya, Wahyu pasal 7 dari ayat pertama sampai kepada ayat 8, silakan. Demikian firman Tuhan, orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Iya. Kemudian daripada itu aku melihat
keempat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Ya, terus. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ya. Ia membawa materai Allah yang hidup. Terus. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ya, terus. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahulu mereka. Ya, lanjutkan. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, Ya. 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ya, terus. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Ya. Dari suku Ruben 12.000. Ya. Dari suku Gad 12.000. Terus. Dari suku Aser 12.000. Ya. Dari suku Naftali 12.000. Dari suku Manase 12.000. Dari suku Simeon 12.000. Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Isakar 12.000. Ya. Dari suku Zebulon 12.000. Ya, terus. Dari suku Yusuf 12.000. Ya. Dari suku Benyamin 12.000. Iya, puji Tuhan, saudara. Jadi kalau kita melihat di sini, dari tiap suku dimeteraikan 12.000 per suku, sementara Israel itu ada 12 suku. Ya, maka jumlah keseluruhan 144.000 yang dimeteraikan. Saudaraku, kita perhatikan, iya. Tadi saya sampaikan sebelum pembukaan meterai, penghukuman yang ketujuh. Ya, ada senggang waktunya ya dalam Wahyu pasal yang ketujuh ini. Pada minggu yang lalu saya sampaikan ketika meterai yang keenam dibuka, maka yang dihukum oleh Tuhan adalah alam. Saudara masih ingat? Iya. Ketika meterai yang keenam itu dibuka, yang dihukum Tuhan itu adalah alam. Maka pada pasal yang keenam, kalau kita kembali mundur, Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai kepada ayatnya yang ke-17, itu dikatakan terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Matahari menjadi gelap seperti karung rambut yang hitam. Saya sudah terangkan pada minggu yang lalu, itu bagaikan kain kapung yang hitam. Bahkan juga bulan itu berubah menjadi merah seperti darah. Bintang-bintang berjatuhan, berguguran. Bahkan juga langit itu seperti digulung, seperti gulungan kitab. Bahkan juga pulau-pulau dan gunung-gunung hilang lenyap. Ya, ini saya sudah terangkan pada minggu yang lalu. Ya, jadi ketika meterai yang keenam itu dibuka, yang Tuhan hukum itu alam, bumi dan laut. Ya, tetapi dalam kemarahan Tuhan, Tuhan masih menunjukkan anugerah. Sekali lagi, dalam kemarahan Tuhan, Tuhan masih menunjukkan anugerah. Tuhan masih menyatakan kasih-Nya. Tuhan masih memberikan pintu pengampunan bagi setiap orang yang mau terbuka hati. Ya, maka tidak langsung kepada pembukaan meterai yang ketujuh. Ya, sebab setelah pembukaan meterai yang ketujuh, nanti isinya adalah 7 sangkakala. Ketika sangkakala yang pertama, sangkakala yang kedua, sangkakala yang ketiga, sangkakala yang keempat itu dibunyikan, maka nanti, saudaraku, Tuhan akan menghukum tumbuh-tumbuhan, bahkan bumi dan laut. Ya, tetapi sebelum bumi dan laut ini hancur, Tuhan masih memberikan anugerah. Ya, ini perbedaannya antara Tuhan dengan manusia.
Kalau manusia dalam kemarahannya, manusia itu akan melampiaskan dendam, kemarahan. Iya, sudah murkanya untuk menghancurkan, merusak. Ya toh? Kalau manusia. Maka kalau manusia kalau sudah marah, apalagi marah terhadap seseorang, ya marah terhadap musuhnya, dalam kemarahan manusia itu, biasanya manusia itu ingin melampiaskan dendamnya, ingin melampiaskan amarahnya, ingin merusak, menghancurkan. Tapi berbeda dengan Tuhan. Ya, Tuhan dalam kemarahannya, Ia masih mengingat perjanjiannya dengan orang Israel dan juga dengan manusia. Bahwasanya Tuhan tidak menginginkan kebinasaan, kehancuran manusia, tetapi Tuhan menginginkan supaya manusia itu selamat dan supaya manusia itu mengenal kebenaran Allah. 1 Timotius pasal 2 ayat 4 saya kutip sebentar. 1 Timotius pasal 2 dari ayatnya yang keempat. Demikian. Ya. Haleluya. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Supaya jangan seorang pun manusia yang binasa. Tuhan menghendaki supaya semua manusia diselamatkan. Ini kehendak Tuhan. Sekalipun kehendak Tuhan itu kadangkala tidak disambut oleh semua orang, tidak dihargai, tidak dimanfaatkan. Iya sudah. Tetapi kerinduan Tuhan supaya semua manusia itu diselamatkan. Itu kerinduan. Ya, namun dalam kerinduan itu tentu tidak semua menghargai, ya mempergunakan kesempatan itu, tidak. Sama seperti orang tua terhadap anak. Ya, saya percaya semua orang tua pasti merindukan yang terbaik untuk anaknya. Ya toh, pasti orang tua merindukan anaknya itu sekolah setinggi-tingginya. Ya, itu kerinduannya. Ya. Maka kalau seperti orang Batak itu kan ada prinsipnya. Ya sudah, hutaupe katanya. Ya, marhui-hui, ya, hutaupe bukuku, ya, asal mabui pasikola honggeleng. Nah itu, ya saudara. Nah prinsipnya orang Batak. Artinya biarlah aku miskin, biarlah pakaianku robek-robek, yang penting anakku bisa hidup, anakku bisa sekolah, anakku bisa bergaya, anakku bisa dipandang, dihormati, anakku bisa berhasil. Itu prinsip konsepnya orang Batak terhadap anak. Tetapi tentu tidak semua anak itu menghargai. Ya, tidak semua. Ada anak disekolahkan oleh orang tuanya, anaknya cabut. Ya, ada anak yang disekolahkan orang tuanya, dikasih uang sekolahnya, uang sekolah dijajankan. Ya, ada anak yang disekolahkan orang tuanya, sudah dikasih uang, oh ini untuk kebutuhan sekolahmu, pakai ini untuk dibakar. Ya, saudara yang terkasih, dan lain sebagainya. Mungkin orang tua rindu anaknya, ya bukan hanya sekedar ya tamat SD, SMP, SMA. Ya mungkin orang tuanya rindu sampai kuliah, tetapi anaknya tidak mampu. Anaknya tidak mau. Ya, aku sudah cukup tamat SMA saja. Aku mau cari kerja, aku mau menikah dan lain sebagainya. Ini beda. Ya, kerinduan orang tua dengan anak beda. Nah, kembali sekarang saya tarik kepada Tuhan. Kerinduan Tuhan supaya semua orang diselamatkan. Tetapi belum tentu semua orang menghargai kesempatan yang Tuhan beri. Belum tentu semua orang menghargai anugerah yang Tuhan beri. Belum tentu semua orang menghargai kerinduan Tuhan supaya semua manusia diselamatkan. Iya. Tetapi dari pihak Tuhan, Tuhan rindu supaya jangan seorang pun manusia yang binasa, melainkan semua manusia itu diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, Tuhan merindukan supaya semua manusia itu memperoleh pengetahuan, mengerti tentang kebenaran. Tidak hanya mengerti dosa, tidak hanya mengerti melakukan dosa, tidak hanya mengerti hidup di dalam kepasikan, dalam pemberontakan terhadap Tuhan,
Tidak, tetapi kerinduan Tuhan yang terbesar supaya semua manusia diselamatkan, supaya semua manusia mengerti, memahami tentang kebenaran. Ya, oleh sebab itu, dalam murka Tuhan, dalam kemarahannya, Tuhan masih ingat perjanjian Tuhan dengan Israel mulai dari nenek moyangnya. Perjanjian Tuhan terhadap manusia mulai dari Nuh. Setelah Tuhan pernah mengadakan air bah, Tuhan berjanji, aku tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah, sekalipun dari sejak kecilnya di hatinya sudah melekat kejahatan. Tetapi Tuhan rindu untuk menyelamatkan manusia itu dari murka. Oleh sebab itu tadi sekali lagi, dalam kemarahan Tuhan, Tuhan masih mengingat perjanjiannya, baik kepada bangsa Israel maupun kepada manusia. Oleh sebab itu, dalam Wahyu pasal yang ke-7, sebelum berlanjut malaikat yang merusakkan alam itu, Tuhan berfirman, jangan dulu rusakkan tumbuh-tumbuhan, jangan dulu rusakkan bumi dan laut sebelum dimeteraikan hamba-hamba Allah, sebelum dimeteraikan orang-orang percaya, sebelum dimeteraikan suku-suku Israel. Iya, nanti kita melihat kelanjutannya. Ya, bumi dan laut itu betul-betul dirusak. Nah, kan di situ yang Tuhan cegah di sini. Coba sekali lagi saya minta dulu ayat 3-nya. Ayat 3, ya. Katanya, ya. Janganlah merusakkan bumi dan laut. Terus, atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada mereka. Jangan dulu Tuhan cegah. Ya, ketika tadi dalam Wahyu pasal yang ke-6 yang saya sudah terangkan pada minggu yang lalu, Tuhan datangkan gempa. Apa yang rusak? Alam. Ya. Tuhan jadikan matahari menjadi gelap, bagaikan karung rambut, bagaikan kain kapur yang hitam. Apa yang rusak? Alam. Ketika bulan berubah menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah, bagaikan gerhana bulan, seperti yang belum pernah terjadi. Apa yang rusak? Alam. Ketika bintang-bintang berjatuhan, apa yang rusak? Alam. Ketika langit menyusut bagaikan gulungan kitab, apa yang rusak? Alam. Ketika gunung-gunung dan juga pulau-pulau hilang lenyap, pergeseran tanah. Saya sudah terangkan pada minggu yang lalu. Apa yang rusak? Alam. Keindahan cakrawala ataupun langit, keindahan matahari, bulan dan bintang sudah rusak. Keindahan tumbuh-tumbuhan, bumi dan laut juga sudah rusak karena dihantam oleh gempa yang dahsyat. Tetapi sebelum berkelanjutan kerusakan demi kerusakan atas bumi dan laut, Tuhan cegah. Tunggu dulu. Jangan sampai hancur keseluruhannya. Jangan rusakkan tumbuh-tumbuhan. Jangan rusakkan bumi dan laut lebih lanjut. Sebelum kami memeteraikan hamba-hamba. Ini yang saya sampaikan tadi. Dalam kemarahannya, dalam murkanya Tuhan masih mengingat perjanjiannya dengan Israel dan juga dengan semua manusia. Lalu Tuhan memberikan pintu anugerah. Tuhan memberikan kesempatan supaya jangan binasa, melainkan beroleh keselamatan dan mengenal kebenaran. Haleluya. Haleluya. Ya, sudah. Nanti setelah pembukaan meterai yang ke-7 akan berlanjut dengan sangkakala.
Coba saya kutip sebentar pasal 8. Pasal 8 perikopnya ayat 1 sampai 5. Meterai yang ketujuh. Ketika meterai yang ketujuh ini, maka nanti sorga itu dikatakan senyap, sunyi senyap, kira-kira setengah jam lamanya. Seakan-akan ada suatu perkabungan, seakan-akan ada suatu kesedihan, seakan-akan sorga itu hening cipta, mengenang, mengingat. Ya sudah, segala malapetaka yang terjadi. Ya, maka nanti terjadi gempa juga pada ayat yang kelima. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, Terus, mengisinya dengan api dari mesbah, ya terus, dan melemparkannya ke bumi. lanjutkan. Maka meledaklah bumi dulu, disertai halilintar dan gempa bumi. Iya. Kemana dilemparkan itu pedupaan? Ke bumi. Terjadilah dikatakan di sana guru, halilintar dan gempa bumi. Iya. Lalu berkelanjutan ayat 6 sampai kepada ayat 13, di situ keempat sangkakala pertama dibuka. Iya. Nah, sudah. Jadi ada beberapa tahap sangkakala itu. Sangkakala pertama, penghukuman sangkakala pertama sampai keempat itu sekali rentet. Iya, coba lanjutkan ayat 6. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap. Iya. untuk meniup sangkakala. Bayangkan 7 malaikat dengan 7 sangkakala. Berarti 1 malaikat 1 sangkakala penghukuman ini. Coba terus. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya. Ya. Dan terjadilah hujan es. Terjadi hujan es, api, bercampur darah terus dan semuanya itu dilemparkan. dilempar ke bumi. Terus, Maka terbakarlah sepertiga dari bumi. Terus. Dan sepertiga dari pohon-pohon. Iya terus. Dan hapuslah seluruh rumput-rumputan hijau. Iya. Ini kehancuran bumi dan laut. Iya, sudah. Jadi tadi dari meterai yang ke-6, bumi dirusak sebagai bentuk penghukuman Tuhan. Tetapi sebelum lebih lanjut, kerusakan demi kerusakan, Tuhan cegah sebentar. Tunggu sampai kami memeteraikan hamba-hamba Allah. Ya, setelah itu nanti baru berkelanjutan. Setelah dimeteraikan dari bangsa Israel 144.000, 12.000 tiap suku, lalu dimeteraikan dari bangsa-bangsa yang lain, baru nanti kerusakan demi kerusakan. Coba terus berkelanjutan. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya. Terus. Dan ada sesuatu seperti gunung besar. Ya. Yang menyala-nyala oleh api. Bayangkan terus. Dilemparkan ke dalam laut. Iya, terus. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Ya. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut. Terus. Dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Bayangkan. Bumi dirusak, laut pun dirusak. Terus. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya. Ya. Dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Bintang yang besar. Menyala seperti obor. Terus. Dan yang menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Ya, semua. Laut rusak, sungai-sungai rusak, mata air pun rusak. Ya, sudah. Jadi baik sungai-sungai, mata air seperti danau, ya seperti mata air, sumur dan lain sebagainya ini rusak. Ya, lebih ngeri lagi. Sampai nanti semua menjadi pahit. Terus. Nama bintang itu ialah Absintus. Terus. Dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. Ya. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Sudah menjadi pahit. Ya. Ini sampai kepada peniupan sangkakala yang keempat. Itu kerusakan demi kerusakan atas bumi dan laut. Namun kembali, ya saya mau sampaikan bahwasanya sebelum kerusakan demi kerusakan yang dahsyat ini, Tuhan memberikan kesempatan bagi hamba-hambanya untuk dimeteraikan. Tuhan mengingat perjanjiannya dengan bangsa Israel. Tuhan mengingat perjanjiannya dengan manusia. Maka dari bangsa Israel itu dimeteraikan.
sebanyak 144.000. Iya, siapa mereka yang dimateraikan ini? Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Iya, mereka yang telah dimateraikan ini disebutkan sebagai hamba Allah. Ini garis bawahi ya. Ya, kembali kepada Wahyu pasal yang ke-7. Kembali kepada Wahyu pasal yang ke-7. Ya. Ayatnya yang ketiga sekali lagi. Ya. Karenanya, janganlah merusakkan bumi atau laut Terus. atau pohon-pohon. Ya. Sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada daging mereka. Iya. Ya. Sebelum kami meteraikan, jangan dulu kehancuran itu berkelanjutan. Tuhan bagaikan mencegah kehancuran itu demi keselamatan para hamba-hambanya. Ya, dan ini kita lanjutkan tadi sampai kepada ayat 8. Ini benar-benar menunjukkan kepada bangsa Israel. Jelas ya bangsa Israel ya? Haleluya. Ya, bangsa Israel ini disebutkan sebagai hamba-hamba Allah. Ya sudah, yang disebutkan hamba itu, hamba Allah itu adalah orang yang sudah ditebus. Ya, dikatakan hamba Allah bukan menunjuk kepada pendeta, tidak. Ya, yang walaupun mungkin seringkali kita pakai bahasa itu, kata itu, ya kepada seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang pemimpin gereja, tidak. Tetapi yang dimaksudkan di sini hamba-hamba Allah, ini menunjukkan kepada orang-orang yang telah ditebus. Orang-orang yang telah ditebus ini adalah orang-orang tentu yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan telah menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ya, jadi nanti ada waktunya orang Israel itu akan diselamatkan Tuhan. Gelombang pertama, iya sudah. Nah, yang disebutkan sebagai buah sulung ataupun anak sulung, ya berjumlah 144.000. Iya. Kalau kita lompat sebentar kepada pasal 14. Mereka ini disebutkan sebagai ya buah sulung dari Israel. Kalau buah sulung itu berarti orang-orang yang pertama yang percaya, yang ditebus, yang diselamatkan karena iman. Ya, coba mari sebentar kita lihat. Wahyu pasal yang ke-14, boleh dari ayat pertama supaya lebih jelas. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Ya, yang ditebus. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang ditebus. Haleluya. Ya, coba terus. Dan aku melihat, Ya. sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Terus. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Ya. Dan di dahi mereka tertulis namanya. Terus. Dan nama bapaknya. Ya, berapa banyak? 144. Ya, itu mereka tadi yang dalam Wahyu pasal 7. Ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-8. Ya, saudara, saya sampaikan yang pertama ini ya tentang bangsa Israel dulu, sebelum kita melihat nanti kepada bangsa-bangsa lain. Ya, mari saudaraku. Nah, dikatakan yang mengikuti anak domba itu yang berdiri di Bukit Sion ada sejumlah 144.000, dan mereka ini adalah orang-orang yang telah ditebus, dan di dahi mereka tertulis nama Yesus dan nama Bapaknya, nama Allah. Ya, coba terus. Dan aku mendengar suatu suara dari langit. Ya. Bagaikan desau air bah. Ya, lanjutkan. Bagaikan gemuruh yang dahsyat. Terus. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi. Ya, terus. Dan memetik kecapinya. Ya, lanjutkan. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tata. Ya. Dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Terus. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu. Ya. Selain daripada 144.000 orang. Ya. Yang telah ditebus dari bumi. Yang telah ditebus ini. Terus lanjutkan ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak macam-macam
menyamakan dirinya dengan perempuan-perempuan. Ya. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka Adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja dia pergi. terus Mereka ditebus dari antara manusia. Ya. Sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Nah, mereka disebutkan sebagai korban sulung. Ya, sebagai korban sulung. Sebagai anak sulung. Ya, dari umat Israel. Ya. Mereka disebutkan sebagai hamba-hamba Allah, juga disebut sebagai anak sulung atau sebagai korban sulung. Ya. Yang sulung berarti itu yang pertama, yang awal. Kalau dikatakan buah sulung, itu buah pertama. Ya, buah pertama ataupun hasil pertama. Ya, 144.000 dari orang Israel ini adalah orang-orang Israel yang pertama percaya. Ya, dan sudah ditebus. Ya, sudah menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka ditebus dari antara manusia. Mereka ditebus dari yang lain sebagai buah sulung. Berarti setelah buah sulung masih ada toh buah yang lain. Kelanjutannya ya, bahkan masih ada nanti panen susulan ataupun disebut dengan buah susulan. Iya. Jadi yang 144 ini adalah yang sulung. Dan ingat ya, sekali lagi, mereka disebutkan sebagai hamba-hamba Allah. Yang dikatakan hamba-hamba Allah itu adalah orang-orang yang sudah ditebus menjadi milik Kristus. Orang-orang yang percaya. Ya. Atau saya kutip sebentar 1 Korintus pasal 7. 1 Korintus pasal 7 dari ayat 21 kita baca dulu. Ya, supaya lebih jelas. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Ya. Itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa terus. Kalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, Terus pergunakanlah kesempatan itu. pergunakan kesempatan itu. Ya. Sini kita diajak supaya mempergunakan kesempatan, waktu, peluang. Ya, untuk ditebus, kesempatan untuk diselamatkan, kesempatan untuk dimerdekakan dari dosa, kesempatan untuk beroleh keselamatan hidup yang kekal, pergunakan. Ya, karena tidak selamanya ada 2 kali kesempatan. Tidak selamanya ada 3 kali kesempatan. Maka pergunakan setiap kesempatan yang ada. Amin. Amin. Hidup ini pun tidak selamanya 2 kali kesempatan. Kalau ada orang, saudaraku, mati lalu dihidupkan kembali, didoakan hidup kembali, tidak semuanya seperti itu. Ya, tidak semuanya. Tidak semuanya seperti Lazarus. Ya. Kalaupun ada yang seperti itu, saudara, sekali lagi tidak semua. Kesempatan untuk hidup tidak selamanya 2 kali. Kesempatan untuk disembuhkan tidak selamanya 2-3 kali. Kesempatan untuk melayani tidak selamanya kita beroleh kesempatan 2-3 kali, tidak. Kesempatan beribadah belum tentu kita mendapat 2-3 kali kesempatan. Tetapi kalau Tuhan memberikan kita waktu, kesempatan, Tuhan membuka hati kita, pergunakan setiap kesempatan yang Tuhan beri. Ya. Jadi ketika meterai yang pertama, meterai yang kedua mulai masuk penghukuman, meterai yang ketiga penghukuman, meterai yang keempat sampai meterai yang keenam, Tuhan merusak alam. Maka dari kalangan orang Israel mulai melihat tanda-tanda keajaiban, kedahsyatan dan penghukuman Allah, maka mereka melihat bahwasanya Allah itu adalah Allah yang benar, Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang selama
ini mereka tinggalkan. Mereka kembali berbalik kepada Tuhan, mulai percaya kepada Tuhan. Dan jumlah mereka 144.000. Lalu Tuhan meteraikan sebagai tanda milik kepunyaannya. Orang-orang yang telah ditebus ini dimateraikan sebagai tanda milik. Ya, maka seperti pujian kita berkata, ada tanda di tubuhku sebagai milik Tuhan. Karena kita juga sudah turut memiliki tanda meterai, yaitu Roh Kudusnya. Nah, perhatikan kembali kepada 1 Korintus pasal 7 ayatnya yang ke-22 sekarang. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya terus bebas milik Tuhan. Terus demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Ya, demikian juga orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kata bebas di sini bebas dari dosa. Bukan berarti karena kita bebas, sifat kita bebas, saudara, sifatnya liar, lalu kita disebutkan hamba Allah. Tidak. Jangan langsung saudara berpikir, berarti ini hamba Allah ini aku, karena aku bebas, liar, tidak bisa dikendalikan, tidak bisa diatur. Bukan itu orang bebas maksudnya. Ya, jangan salah tafsir. Ya, haleluya. Haleluya. Ya, jadi jangan salah menafsirkan ya bahwasanya orang bebas itu adalah hamba Tuhan. Maka kita harus bebas. Ya, kita nggak boleh diatur, hanya Roh Kudus yang mengatur kita. Saudaraku, jangan terlalu picik. Ya, Tuhan pun tentu tidak akan memanggil hamba-hambanya dengan jabatan-jabatan baik sebagai rasul, nabi, penginjil, gembala, guru kalau tidak perlu. Ya, tetapi karena perlu tentunya. Ya, apa tujuannya kitab Efesus? Yaitu untuk membawa jemaat itu kepada kedewasaan penuh. Ya, membawa jemaat itu menjadi satu kesatuan yang disebutkan dengan tubuh Kristus. Maka di dalam Tuhan pun ada yang namanya kepemimpinan. Ya, sudah. Dan kita harus tetap tunduk kepada kepemimpinan yang diangkat, ditentukan, ditetapkan oleh Tuhan. Ya, jadi bukan berarti karena dikatakan di sini bebas, kita bebas sesuka hati kita, bukan. Tetapi arti bebas di sini adalah bebas dari dosa. Ya, orang yang dipanggil Tuhan, dibebaskan, dilepaskan dari dosa, itu disebutkan sebagai hamba Kristus. Itu disebut sebagai hamba-hamba Allah. Ya, kalau kita masih terikat dengan dosa, hidup di dalam dosa, itu bukan hamba Kristus, itu namanya hamba dosa. Ya, tapi hamba Kristus itu bebas dari dosa. Sudah dimerdekakan dari dosa, sudah ditebus dari segala ikatan belenggu perhambaan dosa. Lalu hidup kita ini menjadi milik Kristus, dan kita menghambakan diri kepada Kristus. Lalu Kristus memateraikan kita dengan rohnya sebagai tanda kita ini adalah milik kepunyaannya. Bisa dipahami ya? Iya, coba terus berkelanjutan ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya. Karena itu janganlah kamu jangan menjadi hamba manusia, tetapi menjadi hamba Kristus. Ya. Nah, yang saya mau kutip dari sini disebutkan sebagai hamba-hamba Allah atau hamba Kristus itu adalah orang-orang yang telah ditebus. Orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus itu adalah orang-orang yang telah percaya kepada Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sampai hari ini orang Israel secara jasmani, secara lahiriah belum menerima itu, belum mengakui itu. Tetapi akan datang waktunya nanti
Ketika Tuhan sudah membuka meterai yang pertama, meterai yang kedua, meterai yang ketiga sampai meterai yang keenam, mereka akan melihat bagaimana penghukuman Tuhan, rentetan penghukuman Tuhan, dan masih akan berkelanjutan. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan, mereka percaya Yesus adalah Mesias, mereka menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, lalu Tuhan memeteraikannya. 144.000 sebagai buah sulung. Ingat ya, sebagai buah sulung. Berarti masih akan ada ya kelanjutannya, ya panen berikutnya. Tetapi bukan lagi sulung. Ya, itu nanti akan disebutkan sebagai buah susulan. Ya, sebagai buah susulan. Dan mereka yang 144.000 ini, yang dimateraikan ini, saudaraku, itu pada pertengahan minggu terakhir dalam nubuatan Daniel. Saya sering kali menyampaikan, minggu terakhir nubuatan Daniel itu adalah 7 tahun masa kesukaran. 3,5 tahun itu kesukaran kecil atau permulaan kesukaran, sedangkan 3,5 tahun lagi adalah kesukaran besar. Itulah zaman antikristus. Ya, coba ditampilkan dulu gambarnya. Haleluya. Mari sebentar saya tunjukkan gambarnya supaya saudara nanti mengerti. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, ini ada 1 minggu ataupun 7 tahun kesempatan ketiga untuk Israel. Untuk Israel. Ya, saya sudah terangkan ini beberapa minggu yang lalu dalam nubuatan Daniel. Ya, saudaraku, mereka mendapat kesempatan 3 kali. Dan di sini kesempatan yang ketiga. Ya, dimulai dari zaman mereka dibuang ke Babel sebenarnya, mereka mendapat kesempatan itu. Ya, untuk kembali ke Yerusalem, lalu mereka membangun kembali Yerusalem. Ya, demikian juga sampai kepada perjanjian baru. Kesempatan yang kedua, saudaraku, kedatangan Yesus, bahkan juga sampai kemari ini kesempatan yang ketiga. Saya tidak kembali ke belakang. Saya hanya mau kutip bahwasanya ada 7 tahun masa kesukaran. Ya, 3,5 tahun ini kesukaran, masa kesukaran kecil. 3,5 tahun lagi nanti masa kesukaran besar. Ini permulaan antikristus. Di sini antikristus sudah muncul, tetapi belum berkuasa seutuhnya, sepenuhnya. Bahkan sekarang pun sudah banyak antikristus. Kalau kita melihat, ya saudara, apa yang dicatat di dalam Alkitab. Tetapi masih ada yang menahannya. Apa yang menahannya? Saya sudah sampaikan pada beberapa minggu yang lalu. Ada 2 yang menahannya. Yang pertama itu adalah gereja. Karena gereja itu disebutkan sebagai terang dan garam. Yang mencegah kerusakan, kebusukan itu adalah garam. Selama gereja masih menjadi garam di tengah-tengah dunia, saudaraku, maka antikristus itu masih tertahan. Yang kedua, gereja juga disebutkan sebagai terang dunia. Kalau gereja sudah diangkat, maka dunia ini dikuasai oleh kegelapan. Itulah zaman antikristus. Kegelapan, dosa, kesesatan yang seutuhnya menguasai. Nah, saudaraku, ya, setelah gereja diangkat, ya, setelah gereja nanti akan diangkat, maka pada pertengahan 7 tahun ini, sebelum kesukaran besar, sebelum antikristus seutuhnya berkuasa di tengah-tengah dunia, maka dari bangsa Israel akan diselamatkan, ditebus 144.000. Ya, 144.000 sebagai buah sulung. Ya, itu nanti di sini, pertengahan ini. Ya, jadi setelah gereja Tuhan diangkat,
Lalu 144.000 orang Israel yang disebutkan sebagai buah sulung, ya, ini juga diselamatkan. Lalu masuklah Antikristus menguasai dunia, mengingkari perjanjian dengan Israel. Bahkan juga nanti disebutkan akan menginjak-injak kota suci, menginjak-injak wilayah Yerusalem. Iya, saudaraku, ya, Antikristus akan seutuhnya, sepenuhnya, ya, nanti akan berkuasa atas dunia ini. Maka pada saat itulah nanti penghukuman-penghukuman Tuhan yang lebih dahsyat akan terjadi, seperti sangkakala, kehancuran bumi dan juga laut. Walaupun belum sepenuhnya hancur, tetapi kehancuran-kehancuran, kerusakan-kerusakan yang lebih dahsyat, yang lebih besar, yang lebih meluas akan terjadi pada zaman Antikristus ini. Iya. Jadi 144.000 diselamatkan dari kalangan Israel. Di samping dari bangsa Israel, ada juga nanti dari bangsa-bangsa lain. Ya, itu dalam Wahyu pasal 7 tadi. Ya, mari kita kembali bertolak kepada Wahyu pasal 7 dulu. Sekarang kita lompat dulu ayat 9. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, ya. Kemudian daripada itu aku melihat, ya, sesungguhnya terus suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, tidak terhitung dari banyaknya, segala bangsa, ya, dan suku dan kaum dan bahasa, terus berdiri di hadapan tahta, ya, dan di hadapan anak domba, ya, terus memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka. ya, dari dikatakan tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Berarti bukan dari kalangan Israel. Iya, sudah. Dari bangsa-bangsa lain di luar Israel. Coba terus. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, Terus. keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta, Ya, terus. dan bagi anak domba. Terus. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, Ya. dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah, Ya. sambil berkata, Apa katanya? Amin. Ya. Puji-pujian dan kemuliaan, Terus. dan hikmat dan syukur, Terus. dan hormat dan kekuasaan, Ya. dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Mereka ini juga diselamatkan dari antara bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Ya. Sementara gereja sudah diangkat, orang-orang percaya sudah diangkat. Lalu timbul pertanyaan. Ya, dalam ayat berikutnya, siapa mereka ini katanya? Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, terus, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? ya, siapa mereka? Ya, ini seakan-akan kan masih baru bergabung. Ya, baru bergabung, baru nyatu. Maka dipertanyakan, loh, ini siapa? Kumpulan ini siapa? Kelompok ini siapa? Kok mereka juga pakai jubah yang putih? Dari mana mereka datang? Siapa mereka ini? Ya, ini salah satu dari tua-tua itu bertanya. Lalu dijawab terus. Maka kataku kepadanya, Ya. Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Ya, Yohanes berkata. Kepadaku, Yohanes berkata kepada tua-tua itu, Tuanku, engkau mengetahuinya. Dari mana mereka? Siapa mereka? Lalu dijawab oleh tua-tua itu. Terus. mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Terus. Dan mereka telah mencuci jubah mereka. Iya, terus. Dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Iya, perhatikan. Siapa mereka? Yang keluar dari kesusahan besar. Yang telah keluar dari kesusahan yang besar. Kembali tampilkan gambarnya.
Iya. Ini masa kesukaran besar. Masa aniaya besar. Yaitu zaman antikristus. Iya. Mereka adalah orang-orang yang lolos, yang diselamatkan. Iya. Dari masa pemerintahan kekuasaan antikristus di bumi ini. Mereka orang-orang yang lolos di sini. Maka mungkin timbul pertanyaan di hati dan pikiran kita. Apakah akan ada orang-orang yang diselamatkan pada masa antikristus? Ada. Dan banyak. Alkitab sudah mencatatnya. Tetapi ingat, harga yang harus mereka bayar itu mahal. Untuk mempertahankan imannya, harga yang harus mereka bayar itu mahal. Apa itu? Martir. Apa? Martir. Ada yang mau mati martir? Tidak ada. Sekarang saudara udah takut. Ya. Saudara yang terkasih, karena hal itu sangat mengerikan. Tetapi pada zaman antikristus nanti masih ada orang-orang yang diselamatkan karena mereka mempertahankan imannya, kepercayaannya, ya, mempertahankan ya saudara ibadahnya, penyembahannya, ketekunannya. Tetapi sebagaimana tadi saya sampaikan, harga yang harus mereka bayar untuk keselamatan itu sangat terlalu mahal. Yaitu martir. Ya. Sebab ketika Tuhan memberikan waktu kesempatan tidak dihargai. Nanti masih ada peluang. Ya. Tapi harganya mahal. Nyawa. Ya, nyawa kita. Ya. Maka ketika meterai penghukuman itu dinyatakan, meterai penghukuman itu dibuka, lalu penghukuman Tuhan, rentetan penghukuman Tuhan mulai terus berjalan. Minggu yang lalu kita melihat itu dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat terakhir, bahwasanya murka anak domba dan yang duduk di tahta itu menunjukkan kepada Allah Bapa. Nah, itu sangat dahsyat. Lalu kalimat terakhirnya berkata, siapakah yang dapat bertahan? Siapakah yang bisa menyelamatkan diri? Ya, sementara perwira-perwira, pejabat-pejabat sudah bersembunyi masuk ke gua-gua, ke celah-celah batu. Karena dahsyatnya penghukuman Allah, mereka berkata, hai gunung-gunung, timpalah kami, timbullah kami. Lebih bagus kami mati ditimpa bukit-bukit, batu, gunung-gunung, daripada kami mati karena penghukuman Allah yang dahsyat. Kan begitu toh? Coba, atau dari ayat 16 dulu. Kembali mundur. Iya. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, Iya. runtuhlah menimpa kami, Terus. dan sembunyikanlah kami terhadap dia. Terhadap dia, perhatikan, terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba. Ya. Sembunyikanlah kami terhadap murka Allah dan terhadap murka anak domba ataupun Yesus. Iya, maka berlanjut ayat 17. Sebab sudah tiba hari besar murka. Sudah tiba Siapakah yang dapat bertahan? hari murka besar mereka, yaitu Bapa dan Anak. Dan dikatakan, siapakah yang dapat? Siapa yang dapat bertahan? Wahyu pasal 7 menjawab. Jawabannya apa? Bangsa Israel diselamatkan 144.000. Mereka ditebus karena mereka percaya. Mereka berbalik kepada Allah
Sebab mereka sudah melihat dahsyatnya penghukuman Allah. Ya. Maka di tahap yang pertama yang disebutkan sebagai buah sulung itu, yang berjumlah 144.000, mereka diselamatkan karena mereka melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, penghukuman Tuhan yang dahsyat, sehingga mereka berbalik dan percaya. Ketika bangsa Israel sudah berbalik dan percaya kepada Tuhan, ingat ya, pintu anugerah untuk bangsa-bangsa di luar Israel tertutup. Kalaupun mereka bisa diselamatkan karena martir. Ya, jadi bukan lagi karena anugerah. Karena martir. Harga yang mahal. Ya. Sebenarnya di awal Tuhan sudah membayar harga itu dengan nyawanya. Dan kita terima dengan anugerah cuma. Tetapi karena tidak menghargai anugerah Tuhan, maka harus dibayar dengan mahal, yaitu nyawa. Bisa dipahami? Haleluya. Ya, itulah sebabnya sebelum meterai yang ke-7, saudaraku, seperti ada senggang waktu dalam Wahyu pasal yang ke-7 ini tadi. Ya, di mana Tuhan berkata, ya, jangan rusakkan dulu semua. Baik tumbuh-tumbuhan, bumi dan laut, jangan rusakkan dulu semua. Sampai kami memeteraikan hamba-hamba Allah. Ya, siapa mereka hamba-hamba Allah ini? Orang-orang yang sudah ditebus. Ya, siapa mereka yang ditebus ini? Orang-orang yang sudah percaya, yang sudah berbalik kepada Tuhan. Ya, dari kalangan orang Israel ada. Di luar Israel pun ada. Dari bangsa-bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Tetapi mereka harus membayar dengan harga yang mahal. Nyawa. Maka ketika salah seorang tua-tua itu bertanya, siapa mereka ini? Yohanes berkata, aku tidak tahu. Tuhan yang mengetahui. Lalu diterangkan, mereka adalah orang-orang yang telah keluar dari kesusahan yang besar. Dan telah mencuci jubahnya dengan darah anak domba. Ya, lalu nanti mereka masuk ke dalam kelompok itu. Kelompok orang-orang yang diselamatkan. Sehingga anak domba itu menggembalakan mereka. Coba terus berkelanjutan. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah. Ya. Dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Terus. Dan Dia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas. Ya, ini kemah perlindungannya, keselamatan. Terus mereka lapar dan dahaga lagi. Terus. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Kenapa? Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu terus akan menggembalakan mereka. Iya. Akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Terus. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata. Iya. Allah akan menuntun mereka sampai ke mata air kehidupan. Itu menunjuk kepada hidup yang kekal. Iya. Tetapi perbedaannya di situ, harga yang harus dibayar. Ya, karena gereja Tuhan sudah diangkat. Ya, sebelum zaman antikristus. Ya, kalaupun mereka diselamatkan pada masa kesusahan yang besar, zaman antikristus, mereka harus membayarnya dengan harga yang mahal.
Martir adalah hal yang sangat mengerikan. Kalau kita membayangkan beberapa contoh-contoh martir. Kalau langsung dibunuh mungkin masih enak. Tidak terlalu menderita. Tapi coba kalau kita mempelajari semua rasul-rasul yang martir. Tidak semua seperti Yakobus dibunuh dengan pedang. Ada yang seperti Petrus disalibkan, tetapi dengan kepala ke bawah. Ya, disalibkan dengan kepala ke bawah. Ada yang dibakar dengan api. Ya, merenggang sampai mati. Ada yang diseret-seret, diarak, diseret-seret di sepanjang jalan. Cobalah kalau kakinya diikat, ya, lalu diseret-seret pakai motor atau pakai kuda, diseret sepanjang jalan sambil diarak. Ya, saudaraku, ya, belum tentu mampu mempertahankan imannya sampai mati. Itu contoh-contoh kecil saja. Ya, karena penyiksaan pada zaman antikristus ini Alkitab mencatat seperti siksaan yang belum pernah terjadi. Kalau diadu dengan binatang mungkin sudah pernah, sudah banyak. Pada zaman kerajaan Roma kan banyak orang-orang percaya diadu dengan binatang. Bahkan dibuat menjadi santapan binatang. Harus bertarung dengan singa, bertarung dengan buaya. Ya, dengan macan dan lain sebagainya. Ya, mungkin kalau disetrika sudah sering kita dengar. Ya, disetrika punggungnya, disetrika perutnya, disetrika wajahnya. Ya, tapi disetrika kan belum tentu mati. Apalagi maut lari daripadanya. Makin tersisa. Ya, saudara bayangkan dahsyatnya penghukuman itu, dahsyatnya aniaya itu. Ya, saya nggak bisa bayangkan bagaimana penyiksaan pada zaman antikristus, penyiksaan pada zaman Nazi saja, zaman Hitler itu sangat mengerikan. Berapa juta orang Israel yang diopen dan gosong di open itu. Ya. Tapi coba kalau ini dipotong-potong, sikit-sikit tiap hari selama 3,5 tahun. Satu hari dipotong 1 ruas. Hari kedua dipotong lagi 1 ruas. Sampai dipaksa untuk menyangkal. Ya, hari ketiga potong, habis 1 jari. Hari keempat jari yang kedua, 1 ruas terus. Ya, siap tangan, kaki, siap kaki, telinga. Ya, saudara bayangkan, ya, supaya menyangkal. Ya, kalau langsung ditembakkan begini, ya mungkin masih enak. Atau dibunuh dengan pedang, tetapi siksa. Ya, coba gambar tadi. Ya, masa kesukaran ini aniaya. Ya, aniaya. Ya, namanya penganiayaan itu penyiksaan. Kalau zaman-zaman sekarang ini, zaman kita ini mungkin ya di daerah-daerah lain, atau mungkin saudara pernah melihat videonya, ada orang Kristen, ada keluarga hamba Tuhan, atau mungkin ada penginjil-penginjil yang dibakar hidup-hidup. Mungkin
sudah sering kita dengar. Ya, tetapi penyiksaan pada zaman antikristus itu jauh lebih mengerikan. Seperti yang belum pernah terjadi. Karena kita mencatat demikian. Ya. Injil Matius pasal 24. Ya, Injil Matius pasal 24. Nah, saudara perhatikan di situ ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14 itu permulaan penderitaan. Itu 3,5 tahun. Ya, 3,5 tahun. Ya, baik itu meterai maupun juga sangkakala sudah dibuatkan oleh Yesus terlebih dahulu. Akan ada penyesatan, akan ada kabar-kabar tentang perang, perlawanan, hilangnya damai sejahtera, kelaparan, gempa bumi, pembunuhan, siksa. Kamu dibenci dan saling menyerahkan satu dengan yang lain demi menyelamatkan diri. Ya, itu masih permulaan. Ya. Dan sebenarnya kata, itu masih baru permulaan menjelang zaman baru. Tetapi nanti ayat 15 sampai kepada ayat 28 di situ adalah siksaan yang berat dan Mesias palsu. Ya, ini selama 3,5 tahun ini zaman antikristus. Dan Alkitab mencatat, ya, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, ya, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, mungkin banyak orang yang tidak selamat. Ya, atau kita boleh baca sebentar dari ayat 15 dulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat, pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Pembinasa keji ini menunjuk kepada antikristus. Di mana berdiri? Tempat kudus. Ini di tanah Kanaan Israel. Ya, mereka nanti akan menguasai Yerusalem. Kalau nubuatan kitab Daniel, mereka mengingkari perjanjian itu. Ya. Lalu menginjak-injak, menghinakan, merendah, menguasai. Yang bisa menguasai wilayah Israel itu hanya satu nanti, yaitu antikristus. Sampai kapanpun bangsa-bangsa di dunia ini tidak akan mampu menguasai itu. Siapapun dia, bangsa apapun dia. Ya, walaupun berapa banyak gabung bangsa untuk melawan Israel, tidak akan pernah dapat menguasai wilayah Israel sampai Tuhan datang, kecuali hanya satu, pembinasa keji. Siapa itu? Antikristus. Saudara boleh lihat, saudara boleh saksikan, tidak akan ada satu bangsa pun yang bisa menduduki Israel, karena itu perkataan Tuhan, itu firman Tuhan. Dan saya percayakan hal itu. Seberapa banyak pun bangsa yang mengusiknya, bangsa sehebat apapun itu yang mengusiknya, kecuali pembinasa keji. Itu pun setelah Tuhan menyelamatkan buah sulung. Ya. Nanti kalaupun ada yang selamat nanti pada zaman antikristus, itu adalah buah susulan dari kalangan orang Israel. Iya. Nah, coba terus. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, ya, para pembaca hendak ini dikaitkan dengan kitab Daniel. Nah, ini yang saya terangkan. Ya. 70 minggu itu. Ya. Dan minggu yang terakhir. Ya, minggu yang terakhir itu 7 tahun.
Itu tadi saya sudah terangkan di awal, ya 7 tahun. Ya, 3,5 tahun itu aniaya kecil, permulaan. 3,5 tahun itu aniaya besar, zaman antikristus. Nah, ini yang ada di hadapan kita yang akan terjadi. Iya, ini ya, 3,5 tahun tambah 3,5 tahun, yaitu 1 minggu ataupun 7 tahun. Ya, nubuatan Daniel itu. Nanti saudara boleh baca itu dalam Daniel 9, ayatnya yang ke-24 sampai 27. Dalam Daniel 9 itu, ayat 24 sampai 27. Ya, saya sudah pernah terangkan itu, saya kembali ke belakang. Ya, saudaraku, ya coba terus pembacanya. Orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Terus. Orang yang sedang berpergian di atas rumah. Ya. Janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumah. Ya. Dan orang yang sedang berdagang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaian. Ya, terus. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil. Terus. Atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Ya, terus. Berdoa supaya waktu kamu melarikan diri itu, ya, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Perhatikan ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Garis bawah ini. Terus. Seperti yang belum pernah terjadi. Nah, ini. Sejak awal dunia sampai sekarang. Terus. Dan yang tidak akan terjadi lagi. Iya, seperti yang belum pernah terjadi. Dan tidak akan terjadi lagi. Ya, kalau saya renungkan ini, ya, saya pikir ini model siksaan bagaimana? Manusia disiksa, diadu dengan binatang, sudah pernah. Disetrum, sudah pernah. Ditembak, dipedang, udah hal biasa. Dibakar hidup-hidup, sudah pernah. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana nanti siksaan ini. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Dan yang tidak akan terjadi lagi. Kalau sempat orang-orang percaya masuk kemari. Untuk memperoleh keselamatan itu. Besar harga yang harus kita bayar. Iya. Maka kalau sekarang kita mengerjakan keselamatan, kita nggak serius, ya saudaraku, ya, nggak mau bayar harga, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, saya pun nggak tahu gimana jadinya. Ya. Ini hal yang sangat mengerikan. Kalau sempat kita tertinggal, maka berjuang, jangan seorang pun di antara kita yang tertinggal ketika Tuhan datang kembali. Supaya kita masuk dalam pengangkatan itu. Hargai zaman kemurahan yang Tuhan beri, kesempatan yang Tuhan beri. Kita diberikan kesempatan untuk memperoleh keselamatan itu dengan cuma-cuma. Hargai. Ya. Kita diberi kesempatan melayani. Kita melayani kan bukan karena keselamatan itu, bukan. Kita melayani untuk kita. Supaya kita beroleh upah. Ya. Kita sudah selamat ketika kita percaya, ketika kita mengalami kelahiran baru. Kita sudah selamat, nama kita sudah tertulis. Tetapi supaya kita beroleh upah, mahkota, maka kita perlu melayani. Karena Tuhan akan membalas kepada kita sesuai dengan perbuatan kita. Upah kita Tuhan akan beri sesuai dengan perbuatan kita. Ya, kan gak mungkin sama gaji saudara yang OT dengan yang basic. Ya, kan gak mungkin sama gaji saudara yang basic dengan yang pulang setengah hari. Beda toh? Ya, demikian juga kan nggak mungkin mahkota kita sama. Ya, orang yang melayani dengan yang tidak melayani, yang melayani setengah hati dengan yang melayani sungguh-sungguh.
Yang melayani dengan basic dan melayani dengan full time. Kan nggak sama. Ya, masa sama upahnya mahkotanya orang yang dua ngantuk-ngantuk dengan yang dua sungguh-sungguh? Kan nggak mungkin sama. Ya, kita di pekerjaan saja pun kita rasakan itu. Ya toh? Ya. Maka kita perlu melayani. Sebab itu menentukan upah kita. Pengorbanan kita tentu tidak akan pernah Tuhan lupakan. Tidak akan pernah sia-sia. Jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Semua kan Tuhan perhitungkan. Dilihat manusia atau tidak dilihat manusia, ya saudaraku, Tuhan lihat. Tuhan kan punya catatan. Mencatat nama kita yang sudah lahir baru dengan mencatat perbuatan-perbuatan kita dalam kitab-kitabnya kan lengkap. Tidak ada yang terlewatkan. Ya. Nah, jadi akan terjadi sisaan yang sangat dahsyat, ya seperti yang belum pernah terjadi. Bahkan terus 22. Dan sekiranya waktunya tidak dibersihkan, Iya terus. maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Iya. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, Terus. waktu itu akan dibersihkan. Andai tidak dipersingkat, ya, tidak akan ada yang selamat. Coba kalau sempat itu kesukaran besar 10 tahun, waduh. Ya, tapi Tuhan persingkat. Bahkan dari 7 tahun, Tuhan bagi menjadi 2 bagian. 3,5 tahun itu aniaya kecil, permulaan saja. Ya, dalam aniaya kecil ini Tuhan tunjukkan anugerah. Dalam murka Tuhan, dalam kemarahan Tuhan, Tuhan masih ingat perjanjiannya. Dalam murka Tuhan, dalam kemarahan Tuhan, Tuhan masih berikan kesempatan. Beda dengan manusia. Oleh sebab itu, hargai kesempatan yang Tuhan beri. Amin. Coba terus dulu sedikit lagi. 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, Ya. lihat, Ya. Mesias ada di sini, Terus lanjutkan. atau Mesias ada di sana, Ya terus. jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu ya. akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang sekiranya mungkin. Sasarannya adalah menyesatkan orang-orang pilihan. Oleh sebab itu, kerinduan Tuhan. Sekali lagi, sebagaimana tadi di awal saya sudah sampaikan dari 1 Timotius 2 ayat 4. Tuhan merindukan semua orang diselamatkan. Kerinduan Tuhan semua orang supaya mengerti, memahami tentang kebenaran. Ya, sehingga tidak mudah tersesat. Dengan segala bentuk ajaran-ajaran, dengan segala bentuk pengaruh, bahkan juga dunia ini, ya sudah, tidak sampai menyesatkan orang-orang pilihan. Kalau orang-orang pilihan itu betul-betul mengerti, memahami kebenaran, mengerti panggilan Tuhan, memahami waktunya Tuhan, memahami kesempatan yang Tuhan beri, maka kita akan mempersiapkan diri bagaimana supaya kita lolos, ya, dari masa aniaya-aniaya ini. Dengan kata lain, kita diangkat ketika Tuhan datang kembali. Sebab kalau kita tertinggal ketika Tuhan datang kembali, memang masih ada kesempatan untuk diselamatkan pada zaman antikristus. Tetapi harga yang harus kita bayar adalah martir, nyawa kita sendiri. Dan itu hal yang sangat sulit, hal yang sangat berat. Ya, oleh sebab itu sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan, hargai kesempatan yang Tuhan beri, anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Mari pergunakan dengan baik, saudaraku. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Tuhan memberkati kita. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Haleluya.